Hai Sobat Langit, selamat datang di channel Pajak Langit. Saat ini ada peraturan baru tentang pajak penghasilan sektor usaha jasa konstruksi sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022. Yuk kita pelajari bersama. Pasal 1. Di dalam update pajak penghasilan sektor usaha jasa konstruksi kali ini akan disajikan dalam bentuk perbandingan antara PP 51 tahun 2008 dengan PP nomor 9 tahun 2022. Baik, sekarang kita akan membahas PP nomor 51 tahun 2002 pasal 1 ayat 1. Di sini disebutkan undang-undang pajak penghasilan yang selanjutnya disebut undang-undang PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Ayat 2. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Ayat 3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Ayat 4. Perencanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain. Ayat 5. Pelaksanaan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan atau engineering, procurement, dan construction, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan atau design and build. Ayat 6. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Ayat 7. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Ayat 8. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Ayat 9. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam satu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Untuk pasal 1 PP nomor 9 tahun 2022 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan
Yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPH adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Ayat 2. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Ayat 3. Pengguna jasa adalah orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, sebagai pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi. Ayat 4. Penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, sebagai pemberi layanan jasa konstruksi. Ayat 5. Nilai kontrak jasa konstruksi adalah nilai yang tercantum atau seharusnya tercantum dalam kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan. Selanjutnya pasal 2. Di dalam PP nomor 51 tahun 2008 disebutkan bahwa atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian di pasal 2 PP nomor 9 tahun 2022 ayat 1, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Ini sama ya dengan PP nomor 51. Ayat 2, usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memiliki klasifikasi meliputi A. Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat umum. B. Klasifikasi usaha jasa konsultasi konstruksi untuk sifat spesialis. C. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat umum. D. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi untuk sifat spesialis. Dan E. Klasifikasi usaha pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ayat 3. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 4. Usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan melalui kegiatan berupa layanan A. Konsultasi konstruksi, B. Pekerjaan konstruksi, dan C. Pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ayat 5. Layanan jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A mencakup layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Ayat 6. Layanan jasa pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf B mencakup kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Ayat 7. Layanan jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi konstruksi, termasuk di dalamnya penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan. Pasal 3. Di dalam PP nomor 51 tahun 2008 ayat 1, tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut. A. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil. B. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. C. 3% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa
selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. D. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Dan E. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Untuk pasal 3 PP nomor 9 tahun 2002 ayat 1, tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut. A. 1,75% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. 4% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. C. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B. D. 2,65% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha. E. 4% untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha. F. 3,5% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Dan G. 6% untuk jasa konsultasi konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat badan usaha atau sertifikat kompetensi kerja untuk usaha orang perseorangan. Ayat 1A, pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final terhadap penyedia jasa yang tidak memiliki sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, huruf E, dan huruf G tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi. Ayat 2, dalam hal penyedia jasa adalah bentuk usaha tetap, tarif pajak penghasilan sebagai dimaksud pada ayat 1 tidak termasuk pajak penghasilan atas sisa laba bentuk usaha tetap setelah pajak penghasilan yang bersifat final. Selanjutnya, pasal 7. Di dalam PP nomor 51 tahun 2008 ayat 1, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang PPh. Ayat 2, penghasilan lain yang diterima atau diperoleh penyedia jasa dari luar usaha jasa konstruksi dikenakan tarif berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang PPh. Ayat 3, keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pasal 7 di dalam PP nomor 9 tahun 2002 ayat 1 ini menghapus ayat 1 di PP 51. Sedangkan untuk ayat 2 dan 3 sama dengan PP nomor 51 tahun 2008. Selanjutnya pasal 10D di dalam PP nomor 51 tahun 2008 tidak
diatur. Sedangkan di dalam PP nomor 9 tahun 2022 ayat 1, pelaksanaan ketentuan pajak penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dievaluasi setelah 3 tahun pajak terhitung sejak tanggal peraturan pemerintah ini diundangkan. Ayat 2, evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Ayat 3, berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan umum pasal 17 Undang-Undang PPH. Selanjutnya, pasal Romawi 2 ini tidak diatur di PP nomor 51 tahun 2008. Sedangkan di PP nomor 9 tahun 2022 ayat 1, terhadap kontrak yang ditandatangani sebelum peraturan pemerintah ini diundangkan berlaku ketentuan sebagai berikut. A. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, pengenaan pajak penghasilan dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008. B. Untuk pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak terhitung sejak peraturan pemerintah ini berlaku, pengenaan pajak penghasilan dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah ini. Ayat 2, pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini. Ayat 3, peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Terima kasih Sobat Langit, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye.